Di negara Filipina, terlihat Augusto dan anak buahnya sedang mengantar seorang pemuda yang kita panggil saja Budi, yang sudah direkrut menjadi pembantu di sebuah rumah. Augusto pun bilang agar dia patuh dengan calon majikannya. Karena kalau tidak, bisa jadi nyawa mereka melayang. Mereka pun sampai di tempat tujuan, yaitu rumah mewah yang dimiliki oleh mantan tentara Amerika bernama Samuel. Yang sekarang sedang menjalankan bisnis terlarang. Dia pun memuji Augusto karena sudah menghabisi pesaing bisnisnya. Augusto memperkenalkan Budi sebagai pembantu baru. Dia pun ditegaskan agar bekerja dengan baik. Sementara istri Samuel yang bernama Adeline datang mencium suaminya. Dan tak lupa Samuel mengajak semuanya untuk ikut berpesta untuk merayakan ulang tahun Amerika. Di malam tersebut, karena pengaruh minuman, Samuel yang kesal karena istrinya kabur-kaburan saat akan berhubungan badan, hingga dia membentak dan memecahkan gelas. Adeline yang ketakutan pun menangis, dan dia pun luluh sampai meminta maaf. Fucking slut. Come here, don't cry. Don't cry, sweetie. Come here. I was just fooling with you, baby. I was just fooling. Don't be scared, darling. Namun Adeline masih harus melayani nafsunya. Sementara Budi yang mendengar keributan tadi masuk dan malah melihat keduanya sedang hubungan mamah papa. Samuel yang merasa terganggu langsung memarahinya, namun Adeline menenangkan Samuel agar melanjutkannya di kamar mereka. Setelah di kamar, mereka melanjutkan ronde yang tertunda, walaupun terlihat Adeline yang terpaksa melakukannya. Budi yang masih ada di lantai bawah merasa kasihan dengan Adeline. Namun Jenny yang merupakan pembantu juga bilang bahwa Budi akan terbiasa. Jenny pun menjelaskan kalau Samuel sangatlah temperamental dan menyarankannya agar tetap patuh kepada kedua majikannya itu. Saat Adeline turun, dia mendapati Budi yang melihatnya dengan penuh simpati. Esoknya Samuel dihubungi kolega bisnisnya dan menyuruh Adeline untuk menghubungi Augusto agar menjemputnya. Saat itu Samuel mendapati Jenny sedang melihat ke arahnya dan kemudian keduanya masuk ke dalam rumah. Dan Samuel memberikannya segepok uang dan Jenny menyusulnya ke kamar mandi untuk bermain. Di sore harinya Samuel dijemput oleh Augusto dan bilang kepada istrinya bahwa dia akan pulang terlambat. Saat itu Adeline tak sengaja melihat Budi yang sedang berenang dan Budi yang terkejut karena kehadiran Adeline yang duduk di depan kolam entah dari kapan. Merasa tidak enak hati, dia pun langsung naik dan meminta maaf. Dan tanpa diduga, Adeline tidak merasa keberatan dan memintanya untuk duduk bersantai bersamanya. Di saat itu, Adeline berusaha untuk mengenal lebih jauh dengan pembantu barunya itu, sehingga Budi merasa dianggap di sana. Budi bercerita kalau dia berasal dari sebuah desa, yang sengaja cari peruntungan di kota, walau sempat bermasalah dan akhirnya bertemu dengan Augusto. Mendengar kejujurannya Budi, Adeline juga bercerita kalau dirinya berasal dari keluarga miskin, di mana ayahnya sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. Dia pun bertemu dengan Samuel, yang sedang berbisnis di desanya, sampai Samuel membayar semua biaya pengobatan ayahnya, walaupun pada akhirnya ayah tetap meninggal. Setelah itu, Adeline mengalihkan pembicaraan ke topik lain, dan meminta Budi untuk bersikap santai dengannya saat suaminya tidak ada di rumah. Adeline pun berjanji akan merahasiakan kedekatan mereka dan dia pun pergi setelah memberikan sisa rokok. Ngasih kok sisa si tante. Karena kebaikan Adeline, kemudian Budi merasa tersanjung dan merasa di sini dia tidak diabaikan. Esok paginya Samuel yang baru pulang langsung mengamankan pistolnya ke dalam lemari dan juga sejumlah uang. Di lain hari Samuel mengajak Budi ke sebuah danau dekat rumah untuk menemaninya memancing. Dia pun menanyakan latar belakang Budi sehingga dia bercerita kalau ortunya sudah meninggal dan hidup sebatang kara seperti Hachi. Samuel yang bersimpati dan bilang agar Budi bekerja dengan giat agar nanti menjadi sultan. Merasa Samuel juga orang baik, Budi bilang bahwa dia ingin menabung yang banyak untuk melanjutkan sekolahnya yang terputus. Namun Samuel bersedia menanggung biaya pendidikannya, dengan syarat Budi mau melakukan hal gila saat itu juga, yaitu menganukan itunya. Saat mendengar hal itu, Budi sempat terdiam, namun kemudian Samuel tertawa dan mengatakan kalau tadi hanya bercanda. Make me come. Swallow it down to the last drop for your education.
I was just fucking with you, boy. You thought I was serious. Setelah memancing, mereka bersantai di pinggir kolam sambil menelepon membicarakan bisnis sementara Budi sedang memijat. Saat suaminya sibuk, diam-diam Adeline memandangi Budi dan terlihat dia langsung nervous. Yep. Mm-hmm. Just make sure you come through on your end. We got all this on our end. We're good. We're good. Esoknya terlihat Adeline yang pulang berbelanja diantar oleh Augusto. Dan Budi mendapat hadiah dari majikannya berupa pakaian dan sebuah HP. Aduh, Mimin juga mau dong. Dan terselip sebuah surat dari Adeline yang tertulis ucapan selamat ulang tahun. Sehingga dia semakin betah untuk kerja di sini. Beberapa hari kemudian terlihat mereka yang sudah mulai tidak canggung untuk bertukar pandangan. Namun saat itu Adeline yang terbangun di kamarnya mendapati Budi yang berada di samping tempat tidurnya. Adeline yang sudah memperingati kalau Samuel masih ada di rumah, Budi yang tidak langsung memaksanya. Awalnya dia menolak, namun pada akhirnya pasrah dan melakukan hubungan terlarang oh mama oh papa. Namun kemudian dia terkejut, manakala Budi berubah menjadi suaminya sambil berlumuran cairan merah. I'll eat you alive. Dan ternyata Adeline hanya bermimpi buruk dan saat turun ke bawah, dia melihat suaminya sedang beradegan kuda lumping dengan Jenny. Jenny pun malu dan pergi sementara Samuel terlihat santai dan bilang bahwa dirinya ingin rebahan sejenak. Merasa sudah dikhianati, Adeline menangis di pinggir danau dan Budi mendekatinya. Dia pun mencoba untuk menenangkannya sambil memberikan sapu tangan yang tertulis mendiang ibunya yang kebetulan namanya adalah Adelina. Dia juga bilang kalau dengan seiring waktu rasa sakit pasti akan hilang. Salamat, Jake. Singkat cerita, di malamnya, Samuel mengadakan pesta dengan kedua temannya yang juga mantan tentara, dan juga ditemani oleh wanita mereka masing-masing. Dalam keadaan mabuk, Samuel mengajak kedua temannya untuk bergabung dengan bisnis, karena menjadi kaya raya di negara ini sangatlah mudah. Di saat malam yang mulai memanas, Adeline yang menolak ciuman Samuel karena itu dia mendorong istrinya. Dan Budi marah melihat perlakuan kasar itu, namun tak bisa berbuat apapun. You know, boys, trade off and marrying a Filipina is sometimes you get a crazy one. Samuel pun memanggil Budi dan dia dituduh jika Budi menaruh hati kepada istrinya, akibat tatapannya yang marah tadi saat di pesta. Samuel yang menghinanya jika Budi tidak akan mendapatkan wanita sepertinya karena miskin. Budi pun dipaksa untuk melihat aksi gabrut mereka sebagai bentuk hukuman. Budi yang merasa kasihan menyelimutinya. Terlihat keduanya mengalami trauma. Esoknya Samuel pergi dan saat itu dia memberikan uang sebagai permintaan maaf atas kelakuannya semalam. That's a good boy. Let's roll. Karena hal itu mereka menjadi semakin dekat. Hingga berciuman di pinggir danau, hingga malam harinya pun ronde masih berlanjut. Tanpa diduga, adu gabrut mereka masih berjalan manakala Samuel sedang tidak berada di rumah. Suatu malam, Budi bilang jika hidupnya kini mulai indah semenjak bertemu dengan Adeline. Dia pun merasakan hal yang sama. Namun Adeline merasa ragu karena apabila Samuel tahu, nyawa mereka akan hilang. Dan meminta Budi untuk mengakhiri hubungan ini dengan resign dari sini dan berjanji akan memberikan uang bonus yang banyak. Budi yang bucin menolak hal itu dan mengajaknya untuk kabur bersama. Dia bilang jika Samuel mempunyai jaringan yang luas dan pasti dengan mudah menemukan keberadaan mereka. Dan Adeline mempunyai ide agar mereka bisa tetap bersama, yaitu dengan membunuh Samuel. Namun Budi ragu dengan rencana itu, tapi Adeline meyakinkannya. Samuel pulang lebih cepat sehingga Jenny segera membangunkan mereka. Di saat Budi turun, Samuel sudah membuka pintu depan yang membuatnya kembali ke kamar dan bersembunyi sementara Jenny merapikan kasur. Hello.
Where's Adeline? Samuel menanyakan keberadaan Adeline dan dia pun merasa curiga, namun akhirnya Samuel turun dan mendapati istrinya sedang mandi. Now you're talking my language. Budi pun mengambil kesempatan untuk keluar, namun bertemu dengan anak buah Augusto. Dia pun memilih pintu lain, namun dia bertemu dengan Augusto. Di hari lain, dia berterima kasih kepada Jenny karena telah membantunya. Dia bilang jika dia melakukannya untuk Adeline yang sudah baik walaupun dia punya kesalahan yang banyak. Adeline tahu bahwa Jenny membutuhkan uang untuk anaknya di rumah sakit, sehingga memaafkannya selama ini yang mencari uang tambahan dengan melayani Samuel. Namun Jenny cemas dengan hubungan terlarang Budi dan Adeline. Di malam harinya, Samuel dan kedua temannya yang sudah bergabung dengan bisnisnya kembali berkumpul. Saat itu temannya memuji Augusto dan memberikan pasangannya. Hal itu membuat pertengkaran hebat terjadi. What's with all the fighting? How are we supposed to get any kind of business done when you two motherfuckers are so goddamn sensitive about your women? Samuel melerai mereka dan menyuruh istrinya untuk melayani Augusto. Namun dia menolak dengan sopan. Samuel pun murka, namun Adeline langsung menamparnya dengan alasan sudah direndahkan di depan orang banyak. Samuel mendorong istrinya sehingga Budi emosi dan langsung memukulnya. Setelah ditahan oleh yang lain, Samuel mengakhiri pesta itu dan dia menghukum Budi. Dia memerintahkan Augusto untuk membunuh Budi. Dia pun terpaksa melakukannya. Mereka membawanya ke tempat sepi untuk dihabisi. Namun Budi meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Dan dia juga mengaku bahwa dirinya sangat mencintai Adeline. Mendengar hal itu, Augusto merasa kasihan dan menyuruhnya untuk kabur sejauh mungkin. Esoknya Samuel meminta maaf atas kelakuannya dan berjanji akan mencintai Adeline sepenuh hati mulai dari sekarang. Namun dia senang saat mendapatkan hadiah dari suaminya. Let me start over fresh. Namun beberapa hari kemudian dia meminta bantuan Jenny untuk berkomunikasi dengan Budi secara diam-diam. Mereka pun merasa sedih dengan keadaan ini. Dan pada sore hari, Augusto mencuri pandang kepada Adeline saat Samuel sedang sibuk. Oh, what Augusto? I don't even know who the fuck I can trust anymore. Seems like everybody's Jake. Boy's got something. Esoknya, Jenny akan menjenguk anaknya di rumah sakit. Namun ada tugas rahasia untuknya. Sebelum ke rumah sakit, dia mengantarkan titipan Adeline dan bilang Adeline selalu bersedih setelah kepergian Budi. Budi pun membukanya dan berisi sejumlah uang, surat, dan kunci rumah dan dia membakar surat itu, yang mungkin berisi sesuatu yang bisa membahayakan mereka jika orang lain membacanya. Malamnya, Budi pergi ke sana, sementara Samuel dan Adeline sedang gabrut di kamar. Setelah mengambil pisau di dapur, perlahan dia naik dan berniat menusuk Samuel dari belakang. Samuel yang merupakan mantan tentara mampu menghindar. Dengan emosi dia menghajar Budi, namun Adeline menikamnya berulang kali. Saat Samuel sudah tiada, mereka membungkusnya dan mengumpulkan barang-barang berharga termasuk pistol Samuel. Adeline bilang kalau sudah tidak ada lagi yang mengganggu hubungan mereka, dan mereka membuang jenazah Samuel di tengah danau. Beberapa waktu kemudian, Augusto sudah berada di sana. Tanpa diduga, Adeline menghampirinya dan juga menciumnya. Dan ternyata mereka berpacaran. Dan berterima kasih kepada Budi karena sudah membantu menghabisi Samuel. Dan kini mereka bisa menikmati kekayaan Samuel. Hal itu membuat Budi hancur dengan pengkhianatan tersebut. Dan Augusto pun menembak Budi agar tak ada lagi pengganggu. Namun Adeline menghabisi Augusto saat itu juga. Saat Budi menahan luka tembak, Adeline bilang jika Augusto merupakan bagian dari rencananya untuk mendapatkan kekayaan suaminya. Dan bilang kalau dia sudah tidak percaya dengan laki-laki. Dia memang mencintai Budi, namun dia tetap menghabisinya, agar tidak ada lagi pengganggu dalam hidupnya. Akhirnya, dia mendapatkan kekayaan suaminya, dan terlihat Jenny masih bekerja di sana. Di dalam mobil, dia menghayal tentang Budi, yang tersenyum kepadanya, dan teringat sapu tangan pemberiannya.